Beberapa luka terukir di tulangmu. Beberapa pengkhianatan datang saat kamu tidak menduganya. Hari ketika suamiku, Bram, membawa seorang wanita glamor ke rumah kami, dia berjalan melewati siku menuju ibunya dan berkata, "Bu, ini Lani. Dia wanita yang akan saya nikahi." Ibu mertuaku, Bu Karina, wanita yang telah menghabiskan seumur hidupnya meremehkan asal-usulku dari desa kecil, mengkerutkan wajahnya menjadi senyum lebar. Dia menggenggam tangan wanita itu dan berbisik, "Oh, gadis yang manis. Ketiganya adalah keluarga yang bahagia, dan aku hanyalah sebuah perabot yang tidak berguna, sepotong sampah yang akan segera dibuang." Udara yang pekat dengan bau pengkhianatan dan penghinaan mencekikku. Aku berdiri di sana seperti badut, tapi aku tidak menangis. Aku tidak berteriak karena aku tahu saat itu hidupku membutuhkan arah baru. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Mereka tidak tahu badai macam apa yang sedang bergejolak di balik fasade tenang dari orang yang selama ini mereka injak-injak, dan akulah yang akan meledakkannya. Namaku Ella. Aku sudah menikah dengan Bram selama 5 tahun. Bagi orang luar, aku pasti memenangkan lotre untuk menikah dengan orang yang disebut elit kota seperti dia. Keluarga Bram berasal dari Jakarta, lahir dan besar di sana. Orang tuanya adalah pensiunan pegawai negeri, memiliki rumah di kawasan pinggiran kota secara penuh, dan membawa diri mereka dengan sikap superior di antara tetangga mereka. Aku, di sisi lain, berasal dari kota kecil ratusan kilometer jauhnya di Jawa Tengah. Orang tuaku adalah petani yang jujur dan pekerja keras. Pernikahan kami, yang menurut mereka sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal, menjadi awal dari mimpi burukku selama 5 tahun. Aku masih ingat pertama kali bertemu ibu mertuaku, Bu Karina. Matanya yang kritis menilaiku dari kepala sampai kaki seperti sinar X. Akhirnya berhenti pada sepatu botku, sedikit berdebu dari perjalanan bus yang panjang. Sudut bibirnya berkedut. Seringai meremehkan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Bram tidak pernah harus berjuang sehari pun dalam hidupnya, katanya padaku, suaranya dipenuhi nada merendahkan. Gadis desa sepertimu harus tahu tempatmu. Kamu sebaiknya merawatnya dengan baik. Itu bukan nasihat, itu adalah peringatan. Dulu, aku cukup naif untuk percaya bahwa jika aku cukup berusaha keras, jika aku cukup baik, aku bisa memenangkan hatinya. Setelah kami menikah, aku berhenti dari pekerjaan yang sangat bagus atas sarannya. "Mengapa seorang wanita harus begitu ambisius?" kata Bu Karina. "Merawat rumah adalah pekerjaanmu yang sebenarnya," Bram menimpali. "Memang begitu ibu saya. Sabar saja. Saya akan mencari uang. Apa salahnya kamu menikmati hidup nyaman di rumah?" Aku mempercayainya. Dan demikianlah, aku menjadi pembantu rumah tangga tak bergaji di keluarga itu. Aku bangun pukul 5.30 pagi setiap hari untuk menyiapkan 3 sarapan berbeda. Bu Karina membutuhkan jus hijau segar tanpa ampas. Ayah mertuaku ingin telur dadar setengah matang dengan daging asap yang renyah sempurna. Dan Bram hanya akan minum kopi dari penyangrai lokal tertentu yang diseduh dengan French press. Setelah mereka selesai, mereka akan menyeka mulut dan pergi bekerja atau jalan-jalan pagi. Hari-hariku membersihkan, mencuci, dan berbelanja dimulai. Kartu debitku diserahkan kepada Bu Karina pada hari kedua pernikahan kami dengan dalih anak muda tidak pandai mengelola uang. "Saya akan membantu kalian berdua menabung." Setiap bulan dia memberiku beberapa ratus ribu untuk belanja bahan makanan seolah dia memberi makan anjing liar, selalu menginterogasiku tentang setiap rupiah yang dihabiskan. "Wow, harga steak semahal ini sekarang? Apa tukang daging menipumu? Gadis desa sepertimu sangat mudah ditipu. Kenapa kamu hanya membeli stroberi organik? Apa kamu menyembunyikan uang untuk dirimu sendiri? Semua pakaianku sudah ketinggalan zaman. Pernah aku melihat gaun santai sederhana di internet seharga 100.000 rupiah. Aku ragu selama berhari-hari tapi tidak berani membelinya. Aku tahu badai yang akan meletus jika Bu Karina mengetahuinya. Pemboros. Bram bekerja keras sampai tulang patah dan yang kamu lakukan hanya berdandan. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Dan Bram, dia selalu punya alasan yang sama. Ibu saya bermaksud baik, jangan diambil hati. Di rumah itu, statusku lebih rendah dari pudel kesayangan Bu Karina.
Setidaknya ketika anjing itu membuat kekacauan, dia akan mengelus dan menenangkannya. Tidak peduli apa yang kulakukan, Mitu salah. Jika makanannya terlalu asin, aku berusaha membuat dia sakit jantung. Jika terlalu hambar, aku pelit garam. Ketika tamu datang, aku bekerja sampai punggungku sakit. Begitu mereka pergi, wajahnya akan muram. Lihatlah dirimu, sangat canggung dan tidak berkelas. Kamu memalukan. Pernah aku demam 39 derajat. Berbaring di tempat tidur, aku bahkan tidak bisa berdiri. Bu Karina berteriak dari ambang pintu, berhenti pura-pura mati. Semua orang sesekali sakit kepala. Keluarga menunggu kamu memasak makan malam. Aku menyeret tubuhku yang lemah dari tempat tidur, membuatkan mereka makan malam 3 hidangan, dan pingsan bahkan sebelum aku bisa mengambil segelas air untuk diriku sendiri. Aku hidup seperti itu selama 5 tahun. 5 tahun. Lebih dari 1.800 hari dan malam. Cukup waktu untuk mengubah seorang wanita muda yang ceria dan penuh kehidupan menjadi hantu yang pendiam dan bermata kosong. Bukannya aku tidak melawan. Pernah aku hancur dan memberitahu Bram bahwa aku tidak tahan lagi. Dia memelukku dan berjanji akan berbicara dengan ibunya. Saat dia melangkah ke kamar ibunya, aku mendengar suara melengkingnya. Bram, jadi kamu memilih istrimu daripada ibumu? Apa yang telah dilakukan penyihir kecil itu padamu? Kami bekerja sangat keras untuk membesarkanmu hanya agar kamu bisa menjadi budak gadis desa. Bram keluar dengan wajah kalah dan kesal. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit ketenangan? Ibu sudah tua. Tidak bisakah kamu membiarkan dia bertindak sesukanya? Saat itulah hatiku berubah menjadi es. Belakangan ini, Bram pulang semakin larut, berbau parfum yang bukan milikku. Dia berhenti menyentuhku, selalu menggunakan alasan stres kerja untuk tidur di kamar tamu. Aku bukan orang bodoh. Aku merasakan sesuatu sedang hancur, tapi aku tidak berani menghadapinya. Aku takut bahwa satu-satunya hal yang menahanku di kota ini, keluarga ini akan hancur menjadi debu. Aku adalah burung unta yang menancapkan kepalanya di pasir. Mati-matian berpura-pura pernikahan ini belum mati, sampai hari Bram meresmikannya. Itu adalah sore hari Sabtu. Bu Karina secara khusus menelepon dan memberitahuku untuk pergi ke supermarket organik untuk membeli lobster segar dan steak ribeye premium. Mengatakan kami akan kedatangan tamu penting untuk makan malam. Aku masuk dengan kantong belanjaan penuh dan melihatnya. Wanita itu duduk di sofaku, tangannya digenggam mesra oleh ibu mertuaku. Namanya Lani. Dia cantik dengan riasan sempurna dan pakaian desainer yang membuatku, yang berbau amis dengan celemek, terlihat seperti sebutir debu. Ketika dia melihatku, tidak ada sedikit pun rasa canggung di matanya, hanya kilatan kemenangan dari seorang pemenang. Bram berdiri di sampingnya, wajahnya dipenuhi kelembutan yang belum pernah kulihat. Saat itu, aku mengerti segalanya. Ketika Bu Karina melihatku, wajahnya berubah menjadi seringai yang familiar. Oh, kamu akhirnya kembali, seperti biasa. Kamu bau ikan, pergi ke dapur dan bereskan barang-barang itu, sebelum kamu menyinggung tamu kita. Tamu mereka menatapku seolah aku adalah pembantu rumah tangga. Aku membeku. Darah di nadiku terasa seperti berubah menjadi es. Bram akhirnya berbicara, suaranya tanpa rasa bersalah, hanya ketegasan yang dingin. Ella, kita perlu bicara. Dia menarikku ke teras dan menutup pintu kaca, menghalangi tawa palsu dari ruang tamu. Kamu melihat Lani, dia wanita yang luar biasa, keluarga baik-baik, sangat sukses. Kami saling mencintai. Dan suaraku sekering amplas. Jadi, kita akan bercerai. Dia menatap ke halaman seolah sedang membahas cuaca. Rumah ini atas nama orang tua saya, jadi kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Demi masa lalu, saya bisa memberimu 50 juta rupiah. Sebagai penyelesaian, 50 juta rupiah untuk 5 tahun masa mudaku, 5 tahun perbudakan, 5 tahun penghinaan. Hatiku terasa seperti digergaji pisau tumpul. Rasa sakitnya begitu hebat hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Aku menatapnya, pria yang telah kucintai selama bertahun-tahun, dan dia adalah orang asing. Bram, di mana hati nuranimu? Butuh seluruh kekuatanku untuk bertanya.
Dia akhirnya berbalik menatapku. Matanya dipenuhi ketidaksabaran dan penghinaan. Ella, bersikap realistislah. Lihat dirimu. Kamu ibu rumah tangga usang tanpa pekerjaan dan tanpa tabungan. Tanpa saya, kamu bahkan tidak bisa bertahan di kota ini. 50 juta sudah lebih dari cukup. Lani berbeda. Ayahnya adalah eksekutif senior di perusahaan besar. Dia bisa membantu saya. Dia bisa membantu keluarga kita menjalani hidup yang lebih baik. Apa yang bisa kamu lakukan selain pekerjaan rumah tangga? Kamu hanya menyeretku ke bawah. Setiap kata adalah panah beracun yang diarahkan tepat ke titik terlemahku. Dia benar. Aku bodoh. Aku telah menyerahkan segalanya untuk keluarga ini hanya untuk menjadi beban yang tidak berharga di matanya. Tiba-tiba, aku ingin tertawa. Tertawa pada kebodohanku sendiri atas kekejaman kenyataan. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan kepahitan di tenggorokanku, dan menatapnya lurus ke mata. Baiklah, kita bisa bercerai. Tapi aku tidak menginginkan sepeser pun dari uangmu. Bram terkejut. Dia jelas tidak menyangka aku akan setuju semudah itu. Aku mengabaikannya, berbalik, dan membuka pintu teras. Di ruang tamu, Bu Karina dengan gembira menyajikan buah kepada Lani, seolah Lani adalah putrinya sendiri. Lani, sayang, coba ceri ini. Ini impor, manis sekali. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk, katanya, melirikku dengan tajam. Lani tersenyum, mengambil satu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan elegan, matanya bertemu denganku dengan tatapan kemenangan murni. Aku berjalan, wajahku topeng ketenangan, dan melepas celemekku, menjatuhkannya ke lantai. Bu, kataku dengan tenang, karena Bram membawa dia pulang, aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Bu Karina membeku sesaat, lalu menjerit, apa maksudmu? Apa kamu mencoba mengancam kami? Biar saya beritahu, Ella, kami sudah ingin mengusir pembawa sial sepertimu selama bertahun-tahun. Jika kamu pergi sendiri, kamu menghemat masalah kami. Bram segera mengikutiku, melindungi Lani seolah aku akan menyerangnya. Ella, jangan membuat keributan. Berkemaslah dan pergi. Aku menatap wajah mereka dan sisa-sisa kasih sayang terakhir yang kumiliki untuk keluarga ini menguap. Tanpa sepatah kata pun, aku kembali ke kamar yang telah kuhuni selama 5 tahun, tapi tidak pernah merasakan sedikit pun kehangatan. Aku tidak punya banyak, beberapa pakaian lama, beberapa buku, semuanya muat dalam satu koper. Saat aku menyeret koperku ke pintu, ketiganya memperhatikanku seolah aku bagian dari pertunjukan sirkus. Lani bahkan berani berkata dengan suara manis, Ella, jangan impulsif. Kita bisa membicarakannya baik-baik. Nada sombongnya tidak salah lagi. Aku berhenti di ambang pintu dan berbalik, tatapanku menyapu dingin ke masing-masing dari mereka. Bram. Dan kamu juga, kataku, suaraku pelan tapi jelas. Aku, Ella, akan mengingat bagaimana kalian memperlakukanku hari ini. Kuharap kalian tidak akan menyesalinya. Bu Karina mendengus. Menyesalinya? Kami tidak bisa lebih bahagia. Sekarang, keluarlah. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Pintu itu terbanting di belakangku, menutup masa laluku. Berjalan melalui jalanan pinggiran kota yang berjejer pepohonan, angin malam terasa dingin di wajahku. Aku tidak menangis, tidak setetes air mata pun. Ketika hatimu mati, air mata akan mengering. Hanya ada satu pikiran di benakku. Aku akan membalas penghinaan ini 100 kali lipat. Aku mengeluarkan ponselku dan menemukan nomor yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Itu milik kakak kelas dari kampus. Seorang pria yang pernah kutolak ajakannya. Dia kemudian mendirikan perusahaan teknologi sendiri dan menjadi kisah sukses paling cemerlang di angkatan kami. Aku selalu melihatnya sebagai seseorang yang harus dikagumi dari jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, rasa tidak aman dan kegagalanku membuatku terlalu malu untuk menghubunginya. Tapi sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dia pernah mensponsori beasiswa yang kuterima di kampus. Bersamanya datang sebuah janji. Ella, katanya, jika kamu pernah menghadapi masalah yang tidak bisa kamu pecahkan, kamu bisa menelponku. Telepon terhubung.
Halo. Suara pria yang tenang dan magnetis. Jantungku berdebar kencang. Alex, ini aku, Ella. Ada jeda di ujung telepon. Alex tampak terkejut. Ella, sudah lama sekali. Apa yang membuatmu menelepon? Suaranya masih hangat, tapi dengan jarak yang sopan. Itu masuk akal. Kami belum berbicara selama hampir 6 tahun. Setelah lulus, aku mengubur diriku dalam pernikahanku, memutuskan hubungan dengan hampir semua orang dari masa laluku, terutama dia. Aku malu dengan hidupku. Seekor tikus bersembunyi di sudut gelap, terlalu malu untuk menghadapi orang-orang yang bersinar begitu terang di bawah matahari. Alex, aku. Suaraku pecah. Aku dalam masalah. Aku butuh bantuanmu. Tenang saja. Ceritakan apa yang terjadi. Suaranya melalui telepon memiliki efek menenangkan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berjongkok di trotoar dan seperti anak kecil yang tersesat menceritakan semuanya. 5 tahun penderitaan, adegan yang baru saja terjadi, terisak tak terkendali. Aku tidak tahu berapa lama aku berbicara. Pada akhirnya, tenggorokanku perih. Alex mendengarkan dengan sabar, tidak pernah menyela. Ketika tangisanku mereda, dia akhirnya berbicara. Suaranya diwarnai kemarahan yang nyaris tidak tertahan. Keluarga Miller dari kawasan perumahan Bintaro di Tangerang Selatan? Ya, aku terkejut. Bagaimana dia tahu? Dia tertawa dingin. Kebetulan sekali. Alex, kamu mengenal mereka? Mengenal mereka? Suara Alex seperti es. Ella, kamu di mana sekarang? Aku datang menjemputmu. Aku memberinya lokasiku. 30 menit kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti. Kaca jendela terbuka, memperlihatkan wajah Alex yang lebih dewasa dan tampan dari yang kuingat. Dia mengenakan jas yang pas, fitur wajahnya tajam, memancarkan kepercayaan diri yang tenang, sangat berbeda dengan Bram yang lusuh dan menyedihkan. Masuk. Dia membukakan pintu penumpang untukku. Aku berdiri canggung dengan koperku. Dia dengan alami mengambilnya dariku, meletakkannya di belakang, dan berkata, "Pertama, mari kita tenangkanmu di suatu tempat. Makan sesuatu. Kita bisa memikirkan sisanya nanti." Dia membawaku ke hotel bintang 5 di pusat kota dan memesankan suite untukku. Berdiri di ruangan yang luas dan terang benderang, melihat pemandangan kota yang berkilauan, aku merasa seperti berada dalam mimpi. Baru 1 jam yang lalu, aku adalah ibu rumah tangga yang terhina. Sekarang aku di sini. Alex memesan layanan kamar. Segera, makanan lezat tiba. Makanlah sesuatu. Kamu terlihat pucat. Dia menyerahkan sendok garpu kepadaku. Aku kelaparan. Aku belum makan sejak sore, dan trauma emosional telah menguras tenagaku. Aku menundukkan kepalaku ke makanan, tapi air mata mulai jatuh ke mangkukku lagi. Maaf, Alex, karena membuatmu melihatku seperti ini. Kamu tidak perlu minta maaf, kata Alex, menyerahkan serbet kepadaku. Matanya memancarkan sedikit rasa sakit. Akulah yang seharusnya minta maaf. Jika aku lebih gigih dulu, mungkin kamu tidak akan menderita semua ini. Aku menggelengkan kepala. Bukan salahmu. Aku buta. Setelah makan malam, Alex menuangkan segelas air hangat untukku dan duduk di sofa di seberangku. Ekspresinya serius. Ella, apa yang akan kuberitahukan padamu mungkin mengejutkan, tapi tolong tetap tenang. Aku mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah foto, dan menyerahkannya kepadaku. Dalam gambar itu, seorang wanita tersenyum memegang lengan seorang pria dengan mesra. Wanita itu tidak salah lagi adalah Lani dari rumahku, dan pria di sampingnya adalah Alex. Pikiranku kosong. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Apa? Apa ini? Lani, kata Alex, nadanya datar, tapi matanya berputar dengan emosi yang rumit, adalah istriku. Setidaknya secara hukum, aku merasa seperti disambar petir. Dunia ini pasti sekecil ini. Selingkuhan suamiku adalah istri penyelamatku. Ini adalah jenis plot rumit yang bahkan tidak akan kamu lihat di sinetron. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Pernikahan kontrak antara keluarga kami, Alex menjelaskan, melihat keterkejutanku.
Aku fokus pada bisnisku dan tidak terlalu memperhatikannya. Setahun yang lalu, dia mulai mencari alasan untuk menginap semalaman, menghabiskan uang perusahaan dengan boros. Aku pikir dia hanya belum dewasa, jadi aku membiarkannya. 6 bulan yang lalu, aku menemukan dia diam-diam memindahkan aset. Aku menyuruh seseorang menyelidiki dan mengetahui dia menyimpan gigolo. Pria itu adalah suamimu, Bram. Kata-katanya seperti serangkaian bom meledak di kepalaku. Jadi, wanita kelas atas yang sukses yang sangat dibanggakan Bram, tidak lebih dari seorang penipu mata duitan yang menguras uang dari keluarga suaminya sendiri. Dan ibu mertuaku, Bu Karina, yang mengira dia telah mendapatkan jackpot, telah diperdaya sepenuhnya. Ironinya sangat mencengangkan. Kenapa dia memilih Bram? Tanyaku, bingung. Karena Bram serakah dan bodoh, kata Alex belak-belakan. Lani melukiskan gambaran hidup glamor padanya, memberitahunya bahwa koneksinya bisa membuatnya kaya. Pria seperti Bram, yang semuanya ambisi tapi tidak punya substansi, secara alami akan jatuh cinta padanya. Lani menggunakannya bukan hanya untuk kegembiraan, tapi sebagai alat untuk memindahkan uangku. Dia meyakinkan Bram untuk menggunakan aset pernikahanku, dan bahkan uang dari orang tuanya untuk berinvestasi dalam proyek-proyeknya yang disebut-sebut. Pada kenyataannya, semua uang itu langsung masuk ke kantongnya. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Aku teringat sesuatu. Sekitar 3 bulan yang lalu, ibu mertuaku tiba-tiba dalam suasana hati yang fantastis, perubahan total dari kekikirannya yang biasa. Aku mendengar dia dan Bram berbisik-bisik di kamarnya. Nak, apa kamu yakin proyek yang Lani sebutkan itu bisa diandalkan? Itu seluruh dana pensiun kita. Bu, jangan khawatir, apakah Lani akan berbohong padaku? Katanya. Keuntungannya 30%. Setelah kita menghasilkan uang ini, kita akan membeli rumah yang lebih besar dan mengusir ibu rumah tangga usang itu. Saat itu, aku hanya merasa patah hati. Sekarang, aku menyadari investasi mereka sudah lama hilang. Jadi, tabungan pensiun ibu mertuamu hilang. Setiap rupiah terakhir, Alex mengkonfirmasi, menghancurkan ilusi terakhirku. Tiba-tiba aku merasa semuanya sangat lucu. Ibu mertuaku yang cerdik dan perhitungan, yang meremehkanku karena berasal dari desa dan mendorong putranya untuk menikah dengan orang kaya, akhirnya ditipu habis-habisan oleh penipu yang jauh lebih terampil. Jika ini bukan karma, aku tidak tahu apa itu. Alex, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatapnya. Mata Alex menajam dan dingin. Aku akan membiarkannya pergi dengan mudah demi keluarga kami, tapi sekarang dia telah menyeretmu ke dalam ini dan mempermalukanmu, dia telah melewati batas. Jangan berharap aku berbelas kasihan. Dia menatapku, tatapannya serius. Ella, aku butuh bantuanmu. Kita akan membuat pertunjukan kita sendiri, dan kita akan mengambil kembali semua yang mereka berutang kepada kita dengan bunga. Kamu berani? Aku menatap matanya yang dalam, yang memantulkan citraku sendiri yang babak belur tapi menantang. Aku memikirkan wajah kejam Bu Karina, ekspresi tak berperasaan Bram, dan seringai kemenangan Lani. Mengapa mereka harus lolos begitu saja? Mengapa aku harus menjadi orang yang diinjak-injak sementara mereka menjalani hidup bahagia yang dibangun di atas penipuan? Tidak, aku tidak akan menerimanya. Ella yang lemah dan penurut sudah tidak ada. Saat aku keluar dari pintu itu, dia mati. Wanita yang berdiri di sini sekarang adalah Phoenix, siap bangkit dari abu. Aku mengangkat kepalaku, menatap mata pada tatapannya. Ketakutan dan air mata di mataku digantikan oleh tekad baja yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berani. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Senyum kecil tanda persetujuan menyentuh bibir Alex. Bagus, katanya. Langkah pertama, kamu akan kembali ke rumah itu. Apa? Aku terkejut. Kamu harus mencapai titik terendah untuk terlahir kembali, kata Alex, matanya seperti laut dalam. Kembali dan berpura-puralah kamu benar-benar hancur. Bertindaklah menyesal, bahkan tunduk pada Lani. Buat mereka lengah. Itulah satu-satunya cara kamu akan mendapatkan bukti penting. Langkah kedua, aku akan memberimu sejumlah uang. Gunakan itu untuk mengubah dirimu luar dan dalam. Mulai hari ini,
Kamu bukan lagi ibu rumah tangga yang terikat pada dapur. Kamu akan belajar tentang keuangan, tentang hukum, tentang segala sesuatu yang bisa membuatmu kuat. Kamu akan menjadi seseorang yang tidak pernah bisa mereka impikan untuk dijangkau. Langkah ketiga, dan ini adalah bagian terpenting. Dia berhenti, kilatan main-main di matanya. Pada saat yang tepat, aku akan muncul dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dan kamu, Ella, akan menjadi pemeran utama dari pertunjukan spektakuler ini. Mendengarkan rencananya, hatiku yang mati mulai berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena kegembiraan. Aku sudah bisa membayangkan wajah terkejut, menyesal, dan putus asa mereka ketika kebenaran terungkap. Baiklah, aku mengangguk tegas. Aku akan melakukannya. Malam itu, Alex dan aku berbicara berjam-jam. Seperti ahli strategi, dia menjelaskan setiap langkah. Aku akan menjadi senjata paling tajam di gudang senjatanya, ditujukan langsung ke jantung musuh. Pagi berikutnya, aku kembali ke apa yang disebut rumahku, terlihat benar-benar kalah. Bu Karina membuka pintu. Dia terkejut melihatku, kemudian dia melipat tangannya, wajahnya topeng cemoohan. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Bukankah kamu begitu bangga? Tidak bisa bertahan sendiri, jadi kamu kembali merangkak. Aku menunduk. Bu, saya salah, bisikku, suaraku bergetar karena keputusasaan yang dipalsukan. Saya hanya kesal kemarin. Tolong jangan usir saya. Saya tidak tahu bagaimana saya akan bertahan tanpa keluarga ini. Aku memastikan aku terlihat lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata. Dan tatapan kosong, gambaran sempurna seorang wanita yang hancur oleh kenyataan. Bu Karina, yang selalu merespons lebih baik terhadap kepatuhan daripada pembangkangan, membelinya sepenuhnya, melihatku begitu rendah hati, itu memuaskan egonya. Dia menilaiku dari atas ke bawah, ekspresinya sedikit melunak menjadi rasa kasihan yang superior. Jadi kamu akhirnya sadar, agak terlambat untuk itu. Meskipun kata-katanya kasar, dia minggir untuk membiarku masuk. Bram dan Lani berada di sofa sedang sarapan. Mereka bertindak mesra. Lani bahkan mengenakan salah satu kemeja Bram, kakinya yang panjang dan telanjang disilangkan dengan provokatif. Ketika dia melihatku, Bram mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Sudah kubilang pergi. Lani hanya menonton, seringai bermain di bibirnya, menikmati pertunjukan itu. Aku mengabaikan Bram dan berjalan langsung ke Bu Karina, kemudian aku berlutut. Gerakan itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Bu, aku memegang kakinya, air mata mengalir di wajahku. Penampilannya sangat meyakinkan, aku hampir mempercayainya sendiri. Saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak membantah ibu atau berdebat dengan Bram. Tolong, maafkan saya kali ini saja. Saya akan melakukan apapun yang ibu katakan. Saya akan menjadi pelayan ibu. Tolong jangan suruh saya pergi. Kesombongan Bu Karina sangat terpuaskan. Dia berdeham dan menepuk kepalaku seperti aku seekor anjing. Baiklah. Berhenti menangis. Bagus kalau kamu tahu tempatmu. Dia berhenti, melirik Lani. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kamu harus bertanya pada Lani apakah dia bersedia membiarkanmu tinggal. Penyihir tua itu, dia ingin aku mempermalukan diriku sendiri di depan wanita lain. Aku menahan senyum dingin dan merangkak berlutut ke arah Lani. Lani, tidak, Nona Evans, kataku, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu salahku. Aku egois menahan Bram. Tolong biarkan hatimu memaafkan saya. Mintalah Bu Karina dan Bram untuk membiarkan saya tinggal. Saya bisa menjadi pembantu rumah tangga. Saya akan melakukan semua pekerjaan. Saya hanya butuh tempat tinggal dan sesuatu untuk dimakan. Lani jelas tidak menyangka ini. Kesombongan di wajahnya tidak mungkin disembunyikan. Dia menyilangkan kakinya, menatapku seperti ratu mengamati penaklukannya. Oh, Ella, apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Dia mengucapkan kata-kata itu tapi tidak bergerak untuk membantuku. Yah, saya bukan monster. Karena kamu mengatakannya begitu, saya tidak bisa begitu saja mengusirmu ke jalan. Dia menatap Bram dan Bu Karina,
berpura-pura murah hati. Tante Karina, Bram, biarkan saja Ella tinggal. Kita punya banyak kamar dan akan menyenangkan memiliki seseorang untuk memasak dan membersihkan. Dengarkan dia. Dia sudah menjadi nyonya rumah. Bu Karina tersenyum lebar. Oh, Lani, kita sangat baik hati. Baiklah. Sudah diputuskan. Ella, kamu bisa pindah ke kamar penyimpanan. Kamu bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Saya akan tetap memberimu 500.000 rupiah sebulan untuk uang saku. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nona Evans. Aku membungkuk penuh syukur sebelum bangun dan berdiri dengan rendah hati di samping. Bram melihat dengan ekspresi rumit, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam benaknya, membiarkan mantan istrinya tinggal sebagai pelayan adalah tindakan amal tertinggi. Dia mungkin mengira aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Dan demikianlah, dengan cara yang paling memalukan, aku pindah kembali. Aku menjadi pelayan resmi keluarga itu. Aku pindah dari kamar tidur utama ke kamar penyimpanan kecil, lembab, berukuran 1,5 kali 1,5 meter di ruang bawah tanah. Tidur di ranjang kecil yang dikelilingi barang rongsokan. Hari-hariku dihabiskan untuk melayani mereka bertiga, ditambah Lani. Lani sudah pindah sepenuhnya, berbagi kamar tidur utama dengan Bram, menggunakan meja riasku yang lama, mengenakan tidak. Dia telah membuang semua pakaian murahku dan menggantinya dengan merek desainer miliknya. Dia menemukan cara-cara baru yang kreatif untuk menyiksaku setiap hari. Ella, ada sehelai rambut di lantai. Apa kamu buta? Pel lagi. Ella, kopi ini panas sekali. Apa kamu mencoba membakarku? Buat cangkir lagi. Ella, gaun sutra ini hanya boleh dicuci tangan. Jika kamu merusaknya, bisakah kamu menggantinya? Bu Karina bahkan lebih buruk, menggunakanku sebagai samsak pribadinya dan cara untuk pamer. Oh, lihat betapa beruntungnya Lani kita. Begitu dia pindah, dia punya pelayan yang melayaninya, tidak seperti beberapa orang yang lahir untuk menjadi pembantu. Dia akan mengatakan ini sambil memecahkan biji bunga matahari dan menunjukku. Bram benar-benar mengabaikanku. Di matanya, aku bukan lagi seseorang, hanya sebuah alat bernapas. Aku menanggung semuanya. Aku menunduk, bekerja dalam diam, tidak pernah mengucapkan kata tambahan atau memberikan tatapan tambahan. Aku membiarkan mereka percaya mereka telah sepenuhnya menghancurkanku, mengubahku menjadi drone tanpa pikiran dan tanpa tulang punggung. Tapi mereka tidak tahu bahwa ketika rumah menjadi sunyi di malam hari, ketika aku menutup pintu kamar penyimpananku yang kecil, hidupku yang sebenarnya dimulai. Alex telah memberiku kartu debit dengan 10 juta rupiah di dalamnya. Uang benih, katanya. Uang bukan masalahnya. Yang penting adalah mengubahnya menjadi senjata untuk kembalimu. Aku membeli laptop bekas. Setiap malam setelah mereka semua tidur, aku mengenakan headphone dan belajar seperti orang gila. Aku mendaftar kursus keuangan online, mulai dari dasar grafik saham. Aku mengikuti kuliah hukum dari Universitas Top. Menghafal bagian-bagian hukum keluarga dan hukum kontrak. Aku mengikuti blogger mode, belajar tentang gaya, riasan, dan bagaimana membawa diri dengan percaya diri. Di siang hari, aku adalah pembantu rumah tangga yang kotor dan tertekan. Di malam hari, aku adalah Phoenix yang mengumpulkan kekuatan dari lautan pengetahuan, bersiap untuk kelahiranku kembali. Kontras yang mencolok itu adalah sensasi yang menyakitkan dan memberdayakan. Pada saat yang sama, aku diam-diam mengumpulkan bukti. Alex memberiku alat perekam kecil seukuran kancing, yang kujahit ke celemekku. Pelecehan verbal Bu Karina, ejekan Lani, ketidakpedulian dingin Bram. Semuanya terekam. Aku juga berhasil memasang kamera lubang jarum di sudut ruang belajar tempat Bram dan Lani mendiskusikan investasi mereka. Segera, aku memiliki rekaman percakapan mereka. Sayang, aku sudah menginvestasikan 300 juta ibu kamu di startup energi hijau baru itu. Jangan khawatir, kamu akan melihat keuntungannya bulan depan, kata suara manis Lani. Kamu luar biasa, Lani. Ngomong-ngomong, aku dapat 200 juta lagi dari ayahku. Bisakah kamu investasikan itu untukku juga? Balasan Bram yang menjilat. Tentu saja, sayang. Serahkan semuanya padaku.
Setelah kita kaya, kita akan membeli pulau pribadi dan hidup seperti raja. Kita tidak perlu melihat Ella yang menyedihkan itu lagi. Mendengarkan rekaman itu membuat darahku dingin. Bram tidak hanya menipu ibunya dari dana pensiunnya, dia juga mengambil tabungan hidup ayahnya. Sungguh anak yang berbakti. Dan aku mengirim semua itu langsung ke Alex. Hal-hal juga berkembang di pihak Alex. Menggunakan koneksinya, dia dengan cepat mengungkap semua detail perusahaan cangkang yang digunakan Lani untuk mencuci uang. Jaring tak terlihat sedang menutup, dan mangsanya masih dengan senang hati memainkan sandiwara keluarga bahagia mereka. Tidak tahu apa-apa. 1 bulan berlalu. Di luar, aku masih Ella yang lembut. Di dalam, aku terbuat dari baja. Hari ulang tahun ke-60 Bu Karina tiba. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta besar di rumah, mengundang semua teman dan kerabat mereka untuk memamerkan calon menantu perempuannya yang brilian dan cantik, dan tentu saja, untuk secara terbuka mempermalukan mantan menantu perempuannya yang manja, memastikan aku akan menyerah selamanya. Pada hari pesta, aku bangun pukul 5 pagi, sendirian menyiapkan pesta untuk lebih dari 20 orang. Ruang tamu ramai dengan tamu. Bu Karina, mengenakan gaun baru, berseri-seri saat dia menerima ucapan selamat ulang tahun dari semua orang. Lani berdiri di sampingnya seperti nyonya rumah, menawan dan anggun. Dia berpakaian sangat rapi, kalung berlian besar berkilauan di bawah lampu, menarik tatapan iri dari kerabat. Oh, Karina, kamu sangat beruntung. Menantu perempuan yang cantik dan cakap. Ya, lihat keanggunan Lani. Kamu bisa tahu dia berasal dari keluarga baik-baik. Bu Karina tersenyum lebar. Oh, kalian terlalu baik. Lani kita sangat bijaksana. Tidak seperti beberapa orang, beban yang tidak berguna. Matanya melirik ke arah dapur. Aku keluar membawa piring besar berisi ikan kakap kukus. Setiap mata di ruangan itu beralih padaku. Aku mengenakan pakaian lamaku yang kusam, celemek bernoda, rambutku acak-acakan, wajahku terpahat kelelahan. Dibandingkan dengan Lani yang berseri-seri, aku adalah bayangan. Kerabat mulai berbisik. Bukankah itu istri Bram? Apa yang terjadi padanya? Kamu belum dengar Bram menceraikannya. Dia punya wanita baru, Lani itu. Dia tidak bisa mempertahankan suaminya. Jadi sekarang dia tinggal sebagai pembantu. Kasihan, sungguh menyedihkan. Kata-kata itu seperti jarum, tapi aku tidak menundukkan kepalaku malu seperti yang mereka harapkan. Aku dengan tenang meletakkan ikan di meja dan berkata kepada Bu Karina, Bu, makanannya sudah siap. Bu Karina mengangguk puas. Bagus, kamu sudah bekerja seharian. Pergi makan sisa makanan di dapur. Tidak ada tempat duduk untukmu di meja ini. Itu adalah penghinaan terang-terangan. Tepat saat itu, Lani berbicara. Oh, Tante Karina, jangan katakan itu. Dia berjalan mendekat dan mengaitkan lengannya ke lenganku, suaranya manis berlebihan. Ella bekerja sangat keras. Tentu saja, dia harus bergabung dengan kita. Kita bisa menambahkan kursi untuknya tepat di sampingku. Saat dia berbicara, dia mencondongkan tubuh dan berbisik di telingaku, suaranya dipenuhi racun. Bagaimana rasanya melihatku dan Bram begitu saling mencintai dirayakan oleh semua orang? Apakah rasanya hatimu dicabik-cabik? Jangan khawatir, yang terbaik akan datang. Aku menatap wajahnya yang penuh kemenangan dan aku tersenyum. Bagus. Reaksiku jelas mengejutkannya. Dia mengharapkan kemarahan, kecemburuan, rasa malu, bukan senyum tenang yang hampir menyeramkan ini. Mengabaikannya, dia mendorongku ke bangku kecil yang mereka selipkan di antara kursi. Itu lebih rendah dari meja, memaksaku duduk membungkuk seperti pelayan yang menunggu sisa makanan. Bu Karina berdeham, berdiri, dan mengangkat gelasnya. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 saya. Terima kasih semua telah datang merayakan bersama wanita tua ini, dia mengumumkan, berseri-seri. Dan pada kesempatan bahagia ini, saya punya kabar gembira untuk dibagikan. Semua mata tertuju padanya. Dia meraih tangan Lani dan mengangkatnya tinggi-tinggi seolah memamerkan piala yang tak ternilai. Ini adalah nyonya rumah masa depan kita, Lani Evans.
Dia dan putra saya Bram akan bertunangan bulan depan. Adapun orang tertentu yang menolak untuk pergi, tatapannya menembak ke arahku seperti belati. Keluarga kami akan segera mengusirnya seperti sampah. Tepuk tangan dan ucapan selamat mengisi ruangan. Bram berdiri dengan bangga, melingkarkan lengannya di pinggang Lani, dan memberinya ciuman, menarik sorakan dari kerumunan. Lani, seperti putri yang penuh kemenangan, menikmati semuanya. Dia membungkuk dan berbisik kepadaku lagi. Apa kamu dengar itu? Aku akan bertunangan dengan Bram bulan depan, dan kamu akan diusir seperti anjing. Kamu kalah Ella. Kamu kehilangan segalanya. Aku menatap berlian berkilauan di lehernya, dibeli dengan uang curian. Aku menatap senyum bahagia di wajah Bram, dibangun di atas rasa sakitku. Aku menatap ekspresi sombong di wajah Bu Karina, dibayar dengan kebodohannya sendiri. Tanganku yang tersembunyi di bawah meja, mengepal erat, kukuku menusuk telapak tanganku. Tapi wajahku tetap tenang, senyum tipis di bibirku. Aku mendongak menatap tatapan mengejek Lani dan berbicara cukup keras agar orang-orang di dekatku bisa mendengar. Benarkah begitu? Nah, selamat untuk kalian semua. Nada suaraku begitu tenang sehingga membuat gelisah. Aku mengabaikan tatapan mereka dan melanjutkan. Tapi karena ini pesta yang meriah dengan semua teman dan keluarga kita di sini, aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan seseorang. Kata-kataku mengheningkan ruangan. Semua orang menatapku, siap untuk drama. Bu Karina mengerutkan kening. Ella, trik apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ini ulang tahun saya. Jika kamu berani membuat keributan, saya akan membuatmu menyesalinya. Bram menatapku tajam. Ella, jangan memaksakan diri. Aku tersenyum dan melirik ponselku. Tepat waktu, aku berdiri, memindai ruangan, dan mengumumkan, dia teman yang sangat penting bagiku. Kurasa kalian semua akan sangat tertarik untuk bertemu dengannya. Dengan itu, aku bertepuk tangan pelan ke arah pintu depan. Ting dong. Bel pintu berbunyi tepat waktu. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Siapa itu? Bu Karina bergumam, kesal. Aku akan membukanya. Aku berjalan menuju pintu dengan langkah tenang dan terencana. Setiap langkah mendarat di detak jantung mereka yang berdebar kencang. Kilatan kegelisahan melintas di wajah Lani. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi tidak bisa menebak apa. Aku menggenggam kenop pintu, menarik napas dalam-dalam, dan membuka pintu. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Dia tinggi dan mengesankan, mengenakan setelan arang mahal yang dipesan khusus. Rambutnya tertata sempurna, fitur wajahnya tampan, kehadirannya memancarkan aura kuat yang langsung membuat kemewahan murahan di ruangan itu kerdil. Itu Alex. Di belakangnya berdiri dua pria lain berjas hitam yang terlihat seperti pengawal pribadinya. Semua orang menatap tanpa kata-kata. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini di luar film. Bu Karina dan Bram membeku, mulut mereka menganga. Tapi Lani, begitu dia melihat siapa itu, semua warna memudar dari wajahnya. Pupil matanya mengerut ketakutan, dan dia mulai gemetar tak terkendali. Gelas anggur di tangannya terlepas pecah di lantai. Aku minggir, tersenyum pada penonton yang tercengang, dan melakukan perkenalan. Semuanya, saya ingin kalian bertemu, Bapak Alex Wijaya, rekan bisnis saya. Kemudian aku berbalik ke Lani yang pucat dan ketakutan, suaraku dipenuhi kepolosan palsu. Oh, Lani, ada apa? Kamu terlihat sangat pucat. Apakah kamu kenal Bapak Wijaya? Setiap mata tertuju pada Lani. Bibirnya gemetar, matanya dipenuhi ketakutan yang putus asa. Dengan suara yang nyaris tidak lebih dari bisikan, dia terbatuk satu kata, suami. Boom! Kata itu adalah bom kedalaman yang meledak di ruang tamu yang sunyi. Semua orang terkejut. Suami, pria yang kuat dan mengintimidasi ini adalah suami Lani. Lalu apa Bram? Angsa emas yang sangat dibanggakan Bu Karina adalah wanita bersuami, seorang pezina. Dalam sekejap, ekspresi di wajah-wajah di ruangan itu menjadi kolase yang tak ternilai dari keterkejutan, jijik, ketidakpercayaan, dan kepuasan. Wajah Bu Karina berubah dari merah menjadi ungu menjadi abu dan putih. Dia terhuyung-huyung, hampir pingsan sebelum seorang kerabat menangkapnya. Bram terpana,
terpaku di tempat. Dia menatap Lani, lalu pada pria yang jauh lebih unggul darinya dalam segala hal. Pikirannya benar-benar korslet. Lani, apakah itu benar? Dia tergagap. Lani benar-benar hancur. Dia merosot di kursinya, wajahnya abu-abu, tidak bisa berbicara. Sebagai sutradara sandiwara kecil ini, aku hanya berdiri di samping dan menikmati setiap momen yang nikmat. Wajah Alex tidak terbaca. Dia melangkah masuk ke ruangan, sepatu kulitnya berderit di lantai kayu. Setiap langkah seperti pukulan palu ke hati keluarga Miller. Dia berhenti di depan Lani, menatapnya dengan mata dingin dan kosong. "Halo, sayang? Sudah lama sekali." Suaranya pelan, tapi membawa tekanan yang mengerikan. "Kamu tampaknya menikmati dirimu di sini." Dia melirik kalung norak di leher Lani, senyum mencemooh bermain di bibirnya. "Menggunakan uangku untuk menjaga kekasihmu di rumah kekasihmu. Kamu punya nyali, Lani." "Tidak, Alex, bukan begitu maksudmu. Biarkan aku menjelaskan." Lani akhirnya menemukan suaranya, berusaha meraih jaket jasnya, tapi Alex menghindarinya dengan jijik. "Menjelaskan?" Alex mencibir. "Menjelaskan bagaimana kamu menggunakan skema investasi palsu untuk menipu pria ini dan ibunya sebesar 500 juta rupiah dana pensiun mereka? Atau menjelaskan bagaimana kamu menggelapkan lebih dari 3 miliar rupiah dari perusahaan saya melalui perusahaan cangkang?" Salah satu asistennya melangkah maju dan menyerahkan sebuah folder. Alex membantingnya ke meja makan. "Ini berisi setiap transfer bankmu, setiap kwitansi hotel dari pertemuan rahasiamu dengan Bapak Bram ini, dan semua bukti kontrak penipuanmu. Lani, kamu menghadapi tuntutan karena penggelapan dan penipuan besar. Jumlahnya besar. Saya sudah menelepon polisi. Mereka akan tiba sebentar lagi." Saat polisi disebut, jejak warna terakhir menghilang dari wajah Lani. Dia meluncur dari kursinya dan jatuh ke lantai. Mata Bu Karina memutar ke belakang kepalanya, dan dia pingsan, ambruk di sofa. Ruangan itu dilanda kekacauan. Di tengah kekacauan, Bram menatap kekacauan itu, Lani di lantai, dokumen-dokumen yang memberatkan di meja. Dia akhirnya mengerti dia adalah orang bodoh terbesar di dunia. Dia telah dipermainkan, kehilangan tabungan hidup keluarganya, dan memuja penipu itu seperti Dewi, membuang istrinya yang sebenarnya demi dia. Dia menoleh ke arahku. Matanya adalah campuran kacau antara keterkejutan, penyesalan, dan permohonan yang putus asa. Aku hanya membalas tatapannya dengan senyum dingin dan penuh kemenangan. Pertunjukan baru saja dimulai. Tepat saat itu, ponselku berdering. Aku mengangkatnya dan menyalakannya di speaker. Suara yang tenang dan profesional terdengar. "Nona Indah, ini Sarah dari kantor pengacara Anda mengenai proses perceraian Anda dengan Bapak Bramantio dan pembagian aset. Kami telah menyiapkan semua dokumen." Suara pengacara yang jelas memotong kekacauan. Setiap kata seperti pukulan palu godam ke hati Bram. Wajahnya menjadi lebih pucat daripada hantu. "Kami telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan perselingkuhan Bapak Bramantio dan pelanggaran berat selama pernikahan," Sarah melanjutkan, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Selanjutnya, Bapak Bramantio dan ibunya, Ibu Karina, secara ilegal mentransfer dan menyia-nyiakan sejumlah besar aset pernikahan tanpa sepengetahuan Anda. Berdasarkan hukum negara bagian, kami yakin kami tidak hanya dapat memastikan pihak yang bersalah, Bapak Bramantio, meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa, tetapi kami juga akan mengejar pemulihan penuh atas semua aset yang salah gunakan ditambah ganti rugi atas tekanan emosional. Selain itu, mengenai 5 tahun pelecehan verbal dan psikologis yang Anda alami dari ibu mertua Anda, kami telah mengumpulkan bukti dan siap mengajukan gugatan perdata terpisah atas kebijakan Anda." Setiap kalimat adalah pisau tajam yang menusuk perut Bram. Pergi tanpa apa-apa, mengambil kembali aset, menggugat ibunya. Pikirannya kosong, dia terhuyung-huyung mundur, menatapku seolah dia belum pernah melihatku sebelumnya. Ella yang lembut, pemalu, tak berdaya, yang tidak bisa bertahan hidup tanpanya. Bagaimana dia bisa menjadi orang asing yang menakutkan ini? "Tidak, itu tidak mungkin," dia bergumam. "Ella, kamu hanya menggertak, kan?" Aku menutup telepon dan menatapnya. Mataku sama sekali tanpa kehangatan. "Menggertak,
Bram? Apa kamu benar-benar berpikir aku perlu menggertak saat ini? Aku berjalan ke arahnya, kehadiranku memerintah, posturku percaya diri. Minggu-minggu terakhir ini telah mengubahku. Dengan bantuan Alex, aku tidak hanya belajar keuangan dan hukum, tetapi juga mengikuti kelas tentang sikap dan presentasi. Aku telah kehilangan berat badan karena stres, belajar merias wajah profesional yang halus, dan sekarang mengenakan setelan celana yang chic dan dipesan khusus. Berdiri di depannya sekarang, aku tenang, kuat, dan terkendali. Dia adalah kekacauan yang acak-acakan dan menyedihkan. Peran kami telah sepenuhnya memuaskan, terbalik. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Aku tertawa kecil, mencemooh. Bram, kamu terlalu membanggakan dirimu, dan kamu terlalu meremehkanku. Selama 5 tahun, aku menelan harga diriku, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku berpegang pada satu harapan terakhir untukmu, untuk keluarga ini. Tapi kamu, kalian semua, menghancurkannya berkeping-keping. Kamu membawa kekasihmu ke rumahku. Ibumu mempermalukanku di setiap kesempatan. Kamu memperlakukanku seperti sampah yang akan dibuang. Apa pernah terlintas di benakmu bahwa bahkan kelinci pun akan menggigit ketika terpojok? Aku menunjuk Lani di lantai, lalu Bu Karina yang tidak sadarkan diri di sofa. Demi wanita seperti itu, kamu menipu orang tuamu dari tabungan hidup mereka. Apa kamu bangga pada dirimu sendiri? Untuk menyenangkannya, kamu mengusirku dari rumahku sendiri. Apakah kamu merasa seperti pria besar sekarang, Bram? Kamu tidak hanya bodoh, kamu menyedihkan dan kejam. Setiap kata-kataku adalah tamparan di wajahnya. Dia berdiri di sana, menerima makian verbal, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Matanya dipenuhi penyesalan yang mengerikan dan mulai muncul. Ella, aku salah, aku sangat salah, bisiknya, meraihku. Tolong, jangan bercerai, kita bisa mulai lagi, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku bersumpah. Aku melangkah mundur dengan jijik. Mulai lagi? Tidakkah kamu merasa mual mengatakan itu, Bram? Ketika kamu menawarku 50 juta rupiah untuk pergi, apakah kamu ingin mulai lagi? Ketika kamu, ibumu, dan wanita itu bersekongkol melawanku, memperlakukanku seperti budak, apakah kamu ingin memperlakukanku dengan baik? Sekarang penipu mata duitanmu terungkap dan keluargamu bangkrut, kamu mengingatku. Sudah terlambat. Suaraku sedingin dan setegas hukuman mati. Tepat saat itu, raungan sirene semakin keras. 2 petugas polisi masuk, melihat pemandangan itu, dan berjalan langsung ke Lani. Lani Evans, kami memiliki laporan. Anda terlibat dalam penipuan besar dan penggelapan. Silakan ikut kami ke kantor. Lani benar-benar hancur, berteriak dan meronta, tapi tidak ada gunanya. Mereka memborgolnya dan menyeretnya pergi. Saat dia melewatiku, dia menatapku dengan kebencian murni. Ella, kamu. Aku akan membalasmu untuk ini. Aku hanya mengawasinya dalam diam. Mengapa berdebat dengan seseorang yang hidupnya sudah berakhir? Polisi membawa Lani dan ambulans tiba untuk Bu Karina. Bram mengikuti para medis keluar dengan linglung. Pesta ulang tahun yang meriah berakhir dengan tontonan bencana yang memalukan. Kerabat sudah bubar seperti tikus. Tatapan perpisahan mereka padaku dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman yang baru ditemukan. Rumah itu akhirnya sunyi. Tinggal aku dan Alex. Terima kasih, Alex, kataku tulus. Tanpa dia, balas dendamku tidak akan pernah secepat atau selengkap ini. Alex menatapku dengan kekaguman di matanya. Ini adalah kemenangan kita. Kamu melakukannya dengan brilian, lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Apa rencanamu sekarang? Tanyanya. Memenangkan perceraian, mengambil kembali milikku dan memulai hidup baruku. Tatapanku tegas dan cerah. Aku tidak akan pernah bergantung pada siapapun lagi. Aku akan membangun kehidupan yang kuinginkan dengan kedua tanganku sendiri. Alex tersenyum, senyum hangat dan tulus. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Aku akan melakukannya. Aku mengangguk. Tapi aku akan membayarimu biaya konsultasi. Dia tertawa. Setuju. Skandal itu dengan cepat menjadi buah bibir di kalangan sosial mereka.
Keluarga Miller menjadi bahan tertawaan. Bu Karina terbangun di rumah sakit, dan setelah mengetahui tabungan hidupnya hilang, dia mengalami stroke. Dia lumpuh di satu sisi, bicaranya tidak jelas. Bram tidak hanya harus merawat ibunya yang lumpuh, tetapi juga menghadapi agen penagihan dan dipecat dari pekerjaannya. Ternyata beberapa uang yang dia investasikan digelapkan dari perusahaannya. Ketika kebenaran terungkap, dia kehilangan pekerjaannya dan dibebani utang yang sangat besar. Semua yang dia banggakan lenyap dalam semalam. Dia mulai menelepon dan mengirimiku pesan teks dengan panik, memohon pengampunan, memintaku untuk menarik gugatan. Ella, selama 5 tahun kita menikah, tolong biarkan aku pergi. Ibuku sudah seperti ini. Apalagi yang kamu inginkan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Kembalilah dan aku akan memberimu apa saja. Kamu bisa mengendalikan semua keuangan. Aku melihat pesan-pesan itu dan hanya bisa tertawa. Jika dia memiliki kejelasan ini sebelumnya, semua ini tidak akan terjadi. Aku tidak membalas satupun. Aku hanya memblokir nomornya. Kasus perceraian dengan pengacara hebatku berjalan mulus. Di pengadilan, aku menyajikan bukti yang tak terbantahkan tentang perselingkuhan Bram dan rekaman pelecehan jangka panjang Bu Karina. Bram tidak mampu membayar pengacara yang layak dan hancur di bawah pemeriksaan silang. Hakim memutuskan mendukungku. Karena Bram adalah pihak yang bersalah, sebagian besar aset kami diberikan kepadaku. Uang muka rumah itu berasal dari orang tuaku, menjadikannya harta pranikahku. Pengadilan memerintahkan keluarga Miller untuk membayarku kembali semua pembayaran hipotek yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Aku tidak hanya mendapatkan kembali milikku, tetapi juga diberikan sejumlah besar uang untuk kerusakan emosional. Berjalan keluar dari gedung pengadilan hari itu, matahari bersinar. Aku mendongak ke langit biru dan menarik napas panjang. Aku bebas. Pada hari aku menerima putusan akhir, aku pergi ke gedung perkantoran, bukan rumah sakit. Aku berada di sana untuk orientasi karyawan baruku sendiri. Dengan rekomendasi Alex dan pengetahuan keuangan yang telah kumasukkan, aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten penasihat investasi di salah satu perusahaan pialang terkemuka di kota. Itu adalah posisi entry level, tetapi bagi seseorang yang telah keluar dari dunia kerja selama 5 tahun, itu adalah awal impian. Aku berjalan ke gedung pencakar langit yang berkilau dengan setelan baru. Kepalaku terangkat tinggi. Hidup baruku telah dimulai. Pekerjaanku menuntut tetapi memuaskan. Aku menyerap informasi seperti spons kering. Kerja kerasku membuahkan hasil. Dalam waktu 6 bulan, aku telah membedakan diriku dengan menyusun strategi investasi yang brilian untuk klien besar, menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Aku dipromosikan menjadi penasihat investasi penuh yang memimpin timku sendiri. Aku telah menggunakan kemampuanku sendiri untuk membungkam semua gosip dan membuktikan nilaiku. Dengan uang dari penyelesaian, aku menyewa apartemen berfurnitur indah di dekat kantorku. Aku membeli barang-barang bagus, pakaian indah, dan mulai hidup untuk diriku sendiri. Aku juga membelikan orang tuaku kondominium yang nyaman di pusat kota dan membawa mereka ke kota untuk tinggal bersamaku agar mereka dapat menikmati masa pensiun mereka. Melihat kebanggaan di mata mereka adalah hadiah terbesar dari semuanya. Suatu hari, aku mendapat kunjungan tak terduga di tempat kerja. Itu adalah adik Bram, Jessica. Dia terlihat kelelahan dan memohon padaku. "Ella, tolong, aku mohon padamu. Ibuku lumpuh. Kakakku kehilangan pekerjaan dan berutang besar. Rumah kami akan disita. Tolong bantu kami." Aku menatapnya dengan dingin. "Ketika keluargamu bersekongkol melawanku, di mana kamu, Jessica? Kamu menikmati kehidupan nyaman yang disediakan oleh perbudakanku. Sekarang keluargamu dalam masalah, kamu mengingatku. Kembali dan beritahu kakakmu dan ibumu untuk meninggalkanku sendiri. Kita sudah selesai." Beberapa hari kemudian, Bram menyergapku di luar gedung kantorku. Dia berantakan, tidak bercukur, putus asa, bau minuman keras murah. "Ella, tolong beri aku kesempatan lagi," dia memohon. Ketika aku menolak, wajahnya berubah marah. "Ini semua salahmu. Kamu dan bajingan yang kamu temukan itu. Kamu menghancurkan hidupku." Dia menerjangku.
Sebelum aku sempat berteriak, sesosok tubuh tinggi melangkah di depanku. Itu Alex. Dia mencengkeram pergelangan tangan Bram dengan kekuatan menghancurkan. Aku peringatkan sekali, suara Alex sangat rendah. Jauhi dia atau aku akan memastikan hidupmu yang menyedihkan saat ini terlihat seperti surga. Dia mendorong Bram, yang melarikan diri ketakutan. Sejak hari itu, Alex menyuruh sopirnya mengantarku pulang pergi kerja setiap hari. Dia mulai mengajakku makan malam, menonton film, ke pameran seni. Dia tidak pernah memaksakan, tidak pernah terburu-buru, tetapi perlahan dan lembut, dia menjadi bagian dari hidupku. Dia adalah matahari yang hangat yang melelehkan sisa-sisa es di sekitar hatiku. Suatu malam, berjalan di tepi sungai, dia berhenti dan menatapku. Ella, masa lalu sudah berakhir. Orang-orang yang menyakitimu telah membayar harganya. Bukankah sudah saatnya untuk melihat ke depan? Aku menatap matanya yang penuh harapan dan kasih sayang. Dan aku tahu aku siap. Aku mengangguk. Kegembiraan yang meledak di matanya membutakan. Dia menarikku ke dalam pelukan erat, bersandar di dadanya, mendengar detak jantungnya yang kuat dan mantap, senyum menyebar di wajahku. Beginilah rasanya kebahagiaan. Setahun kemudian, pada suatu malam yang indah di puncak gunung yang menghadap lampu kota, Alex berlutut. Ella, katanya, suaranya tercekat emosi, sambil mengulurkan cincin berlian. Aku tahu pernikahan terakhir meninggalkan luka yang dalam. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupku menyembuhkan mereka. Menikahlah denganku. Air mata mengalir di wajahku, air mata kebahagiaan. Ya, bisikku, ya. Pernikahan kami indah. Orang tuaku menangis bahagia. Alex berjanji kepada mereka bahwa dia akan menyayangiku selama sisa hidup kami, dan dia melakukannya. Dia mendukung karierku, merayakan keberhasilanku, dan mencintaiku tanpa syarat. Setahun kemudian, kami memiliki seorang putra. Menggendong bayiku di pelukanku, melihat suamiku menatap kami dengan penuh kasih sayang. Aku merasakan kedamaian yang mendalam. Pengkhianatan yang hampir menghancurkanku pada akhirnya membawaku ke sini. Itu memaksaku untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui ku miliki. Terkadang aku mendengar berita tentang keluarga Miller. Bram berakhir dengan pekerjaan bergaji rendah yang buntu, lumpuh secara permanen oleh utang dan kepahitan, terpaksa merawat ibunya yang cacat di apartemen kecil yang kotor. Mereka bilang mereka bertengkar terus-menerus. Kisah mereka adalah kisah peringatan yang diceritakan di lingkungan lama mereka. Kisah tentang keserakahan, kekejaman, dan karma. Tapi hidup mereka bukan lagi urusanku. Aku punya kisahku sendiri sekarang. Suatu sore yang cerah, aku berada di taman bersama putraku. Alex menelepon, "Hai sayang, kamu mau makan malam apa malam ini? Aku akan mengambilnya dalam perjalanan pulang." "Apapun yang kamu pilih baik-baik saja," kataku, tersenyum. "Oke, sampai jumpa kamu dan si kecil kita segera." Aku menutup telepon dan melihat putraku berlari mengejar kupu-kupu, celotehnya yang bahagia memenuhi udara. Aku menatap langit biru, matahari yang hangat di wajahku, dan senyum puas yang dalam tersungging di bibirku. Aku akhirnya menemukan jalanku.